5 karakter utama bersama alam semesta, manusia, alam, dan tugas kepemimpinan diri. Alam semesta menghadirkan kehidupan yang jauh lebih besar dari manusia. Di dalamnya, manusia belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak dimulai dari menguasai lingkungan, tetapi dari kemampuan memimpin diri sendiri. Proses ini tidak lahir dari teori, melainkan dari pengalaman yang dijalani secara sadar dan berulang. Bersama alam, kita belajar bahwa mendidik diri adalah perjalanan. Setiap langkah, tantangan, dan ketidaknyamanan menjadi bagian dari pembentukan kepribadian diri. Pembentukan karakter yang tidak bisa dipercepat. Dari perenungan ini, kita dapat mengurutkan 5 karakter utama sebagai fondasi kepemimpinan diri. Mendidik diri bersama alam, dari karakter ke pengalaman. Bagaimana hubungan kelima karakter tersebut dengan proses mendidik diri bersama alam? Jawabannya terletak pada kolaborasi antara pengalaman langsung dan refleksi diri. Kolaborasi alam dan kesadaran diri. Kolaborasi ini dimulai dari pemahaman bahwa alam menghadirkan ruang yang jujur untuk bercermin. Di luar rutinitas dan distraksi, kita berhadapan dengan batas fisik, rasa lelah, dan ketidaknyamanan. Dari situ tumbuh kesadaran tentang siapa diri kita sebenarnya, apa yang mampu kita kendalikan, dan apa yang perlu kita terima. Kegiatan, solo walk dan silent observation. Kita berjalan sendiri di jalur alam dalam waktu tertentu, tanpa gawai dan tanpa berbicara, lalu mencatat apa yang dirasakan oleh tubuh, pikiran, dan emosi. Proses ini membantu kita mengenali batas diri dan dialog batin yang muncul secara alami, kolaborasi alam dan tanggung jawab serta kepercayaan. Kolaborasi ini tumbuh dari pengalaman bahwa di alam, setiap tindakan memiliki konsekuensi nyata. Keselamatan dan keberhasilan tidak ditentukan oleh satu orang, melainkan oleh kesadaran setiap individu dalam menjalankan perannya. Dari sini kita belajar bahwa tanggung jawab bukan sekadar kewajiban pribadi, tetapi fondasi tumbuhnya kepercayaan bersama. Kegiatan Team Navigation Challenge. Kita dibagi dalam kelompok kecil untuk mencapai titik tertentu dengan peta sederhana dan pembagian peran. Setiap keputusan menuntut kejujuran, komunikasi, dan kesediaan saling menjaga. Kolaborasi alam dan kejernihan pikiran serta ketangguhan mental. Kolaborasi ini terjadi ketika kita dihadapkan pada situasi yang menuntut keputusan di tengah keterbatasan. Alam menghadirkan kondisi yang tidak selalu ideal, sehingga pikiran perlu tetap jernih meski tubuh lelah dan situasi menekan. Dari proses ini tumbuh ketangguhan mental untuk bertahan dan berpikir rasional. Kegiatan Problem Solving Under Pressure. Kita dihadapkan pada simulasi masalah, seperti keterbatasan alat atau perubahan kondisi lingkungan, dan dilatih untuk menyusun strategi tanpa panik. Kolaborasi alam dan pengelolaan emosi serta disiplin diri. Kolaborasi ini berangkat dari kenyataan bahwa alam tidak bisa diatur sesuai keinginan manusia. Cuaca, medan, dan kondisi fisik kerap memicu emosi spontan. Disinilah kita belajar mengenali reaksi diri dan melatih disiplin agar tetap bertindak bijak. Kegiatan Delay Task. Kita diminta menyelesaikan tugas fisik dengan tempo tertentu dan aturan yang disepakati bersama. Fokusnya bukan pada kecepatan, melainkan konsistensi, kesabaran, dan pengelolaan emosi. Kolaborasi alam dan kepedulian serta rasa hormat pada kehidupan. Kolaborasi ini lahir ketika kita menyadari bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem, bukan pusatnya. Interaksi langsung dengan alam menumbuhkan rasa hormat dan kepedulian yang tidak lahir dari teori. Kegiatan Eco-Care Action. Kita terlibat dalam aktivitas merawat lingkungan, seperti membersihkan jalur, menanam, atau melakukan observasi sederhana terhadap ekosistem sekitar.
Sabar sebagai penjaga proses. Melalui kolaborasi bersama alam, kita belajar bahwa mendidik diri bukanlah proses yang instan. Setiap langkah, tantangan, dan ketidaknyamanan adalah bagian dari pembentukan karakter yang tidak bisa dipercepat. Alam mengajarkan kita untuk hadir utuh, bertanggung jawab, berpikir jernih, mengelola emosi, dan menumbuhkan kepedulian terhadap kehidupan. Di atas semua itu, ada satu sikap yang menjaga kita tetap utuh dalam proses ini, yaitu sabar. Sabar bukan berarti berhenti bergerak, melainkan kemampuan bertahan, menerima keterbatasan, dan tetap melangkah dengan kesadaran penuh. Bersama alam, kita dilatih untuk bersabar dalam belajar, bersabar dalam bertumbuh, dan bersabar dalam memimpin diri sendiri.